Ini bagi apa ya, semacam calon-calon. Oh, calon-calon. Ya, calon-calon Oke. bisa. Ya berdasarkan pengalaman gitu ya. Ya pertama, kalau bisnis usaha itu jangan pernah ragu untuk memulai gitu. Oke. Bismillah. Saya mulai meskipun kita belum punya ilmunya, belum punya modal dan lain sebagainya. Kalau bisa mulailah untuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Ibu lagi bersama pemilik dari salah satu ciri khas dari Cililin. Langsung saja mungkin ya, Ibu perkenalkan, saya Sina dari SMP Islam Cendekia Muda. Mungkin ada sedikit wawancara mungkin ya pemilik dari toko Legieta ini. Sebelum menjelaskan mungkin nama dulu bapaknya dan ibunya juga gitu ya. Enggak, Bapak Ibu. Ini saya sendiri namanya Solihin. Bapak Solihin. Solihin saja. Kalau ini Ibu Nunung Nur Jamila. Ibu Nunung Nur Jamila. Awal mula kami merintis, sebetulnya begini, kami ini keluarga wajib gitu ya. Jadi dari nenek, terus orang tua, paman, uwa, semuanya bikin wajib. Nah, kami ini generasi ketiga gitu ya. Generasi ketiga, awalnya juga ya kami bekerja di orang tua, di paman gitu ya. Nah, kami mulai merintis sendiri itu ya tadilah setelah menikah. Kami berusaha merintis dari tahun 9, kami menikah 94, akhir 94, 95 mulai merintis wajib sendiri gitu. Jadi sekarang udah sekitar berapa ya? 26 tahun ya, Masya Allah. Ya. Karena pemula ya biasalah, dulu modalnya itu sekitar berapa ya? 250.000 ya awalnya. Itu kami bikin sendiri, door to door lah, ke teman, ke saudara, ini kami bikin sendiri gitu. Nah, barulah sininya beberapa bulan kemudian mulai mengisi toko-toko di pasar atau di mana. Ya awalnya seperti itulah gitu. Kemudian tahun berapa ya? Tahun 2000-an mungkin ya. 2000-an mulailah ada perkembangan bisa keluar gitu ya. Ya dari dulu itu sebenarnya nggak langsung Legita ya. Dulu misalnya mereknya apa ya? Legit itu dari bahasa Sunda Waintan ya, Bu? Ya dulu itu gini. Manis. Asalnya Legit itu gitu ya, Legit itu. Cuman waktu itu mau didaftarkan ke ini, ke AKI itu tertolak karena itu sifat dari makanan ya. Kemudian kami tambah Legita. Nah, kalau kita juga belum sebab ada juga yang merek lain yang Legita. Lapis ya, lapis Legit. Lapis Legit. Mereknya Legita. Nah, awalnya kami kerjakan sendiri sama istri gitu ya. Kami pokoknya serba berdua aja lah gitu. Dari pengolahan, dari awal gitu dari ya. kemasan. Barulah tahun 2000-an lah mungkin, atau 98-an ya. 99. Mulai kami merintis cari kerja membantu gitu ya, yang bungkus wajib, kemudian yang ngoceh gitu. Paling kami hanya penjualan gitu ya, menjual. Kemudian ya penjualannya seperti tadi lah, ke toko-toko makanan biasanya, atau ke pasar. Nah, tahun 2000-an itu baru mulai keluar. Nah, terus tahun 2002 itu baru kita pakai kadang-kadang kan kita terbatas ya, kemampuan kita terbatas, jadi kita
ada yang mau ngambil semacam distributor gitu, ya kita kasih, dan juga mereka pasarkan ke pengecer-pengecer gitu, ke toko-toko pengecer. Jadi kita nggak langsung ke pengecer. Tahun 2003, 2004, nah baru kan semuanya diserahkan ke distributor. Oh, 2000? 2004 itu udah mulai. 2003, 2004 itu kami hanya produksi saja. Jadi pemasaran itu diserahkan ke distributor. Distributornya nggak banyak sih, paling 5 orang, 6 orang. Itu biasa, ada yang kalau awalnya itu yang dari Jogja juga ada, dari Jakarta juga ada. Paling jauh Jogja ya. Jogja. Jogja ya, tuh Jogja, kemudian Bogor ada, Jakarta dulu awalnya seperti itu. Kita karena apa ya masih muda lah, masih kena semangat gitu ya. Kita berani keluar gitu ya. Tahun sampai kita kirim barang sendiri. Dulu ke Jakarta itu ada distributor yang khusus ngisi ke Hypermart Matahari kalau begitu. Jadi itu wajib sampai Ambon terkirim juga gitu. Nah, itu omset dulu itu sekitar 1 ton per minggu. 1 ton per minggu. Ke Bogor juga sama, itu hampir 1 ton seminggu. Kemudian ke Jogja 6 kintal, 7 kintalan ya per minggu. Kemudian Bandung. Nah, cuman perjalanannya nggak semulus. Awalnya bisa bagus ya, mulus tahun 2 tahun. Kadang-kadang kesininya ya gitulah, ada masalah. Contohnya misalnya ketika kami kirim ke Jakarta, si pihak distributornya bermasalah, kami berhenti. Ke Bogor juga sama ya, bagus awalnya, terus kan kami kirim barang, langsung kirim barang ya, jadi transaksi di sana. Jadi kadang-kadang pas ke sana ya nggak dibayar atau pakai giro mundur segala macam lah gitu. 6 giro Dulu kan awal mulanya itu udah bikin wajit original saja gitu kan. Pertama bikin wajit itu yang original. Ya, terus wajitnya itu yang dipak, yang dipaking biasa, jadi udah dibungkus gitu ya. Nah, terus ketika kita kan si pembeli juga, konsumen kadang-kadang suka udah bosan juga ya. Itu tahun 2000 berapa ya, 2006 sampai 2006 tuh mulai ada penurunan omset penjualan. Nah, ketika ada penurunan itu, nah kita kan bingung ini harus bikin apa atau gimana gitu ya. Nah, dulu itu kan kayak gini, ini udah nggak laku, tapi kita tetap aja gitu. bikin ya, Bandung kemana itu pakai yang ini. Nah, tahun 2006 itu ada bantuan pengemasan. Nah, kita bikin yang seperti ini. Ini yang bikin pakai apa? Pakai label gini itu kita duluan. Kita yang pertama bikin ini. Ya, oke. Sampai Wajitnya aja ya berarti ya yang pakai label gini tuh. kan dulunya gini. Khasnya. Gini kan nggak ada apa-apa. Polos gitu. Iya. Nah, tapi udah bikin yang original juga kadang-kadang kita bingung juga ya. Ada bosannya juga. Iya. Nah, tahun 2008 kita bikin wajit ketan hitam. Nah, yang pertama kali bikin wajit ketan hitam ya kita sendiri Di bikin. Cililin ini. Iya. Di yang lain belum pernah bikin wajit ketan hitam. Kita tahun 2008 udah bikin wajit ketan hitam. Nah, kita udah keluarin 2 produk ini, yang yang original sama ketan hitam. Kita bingung lagi, omset bandeng nih. Nah, tahun 2010 baru kita bikin yang rasa-rasa. Ada nangka, tapi ini memang nggak pakai nangka asli, nggak pakai durian. Itu lebih pada esen, pakai esen. Tapi kita pakai perisannya yang halal, terus aman konsumsi. Jadi kita, karena kan kebetulan kita ini selalu dipantau oleh BP POM. Kita dapat bintang 1 dari BP POM ya. Jadi BP POM bintang 1 itu biasanya lebih ke cara pengolahan, kebersihan dan sebagainya. Nah, kita dipantau sehingga semua bahan baku itu juga harus ada label ininya, ada label Nomor registrasi. registrasi.
misalnya gula atau semua kecuali kelapa yang nggak ada dalamnya. Gitu. Sama biasanya dari penjualnya kan suka ada tuh, di kemasan karungnya gitu. Kalau kelapa bingung di mana. Gitu. Alhamdulillah. Banyak sekali ya ilmu-ilmu yang kita dapat dari Bapak Solihin, juga Ibu Nunung Nur Jamilah dan sebagai pemilik. Mungkin di sebelahnya itu ada toko anak-anak. Ada toko dari Wajid sendiri, oleh-oleh khas dari Cililin. Bapak atau Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan tidak bosan, Bu, didatangin oleh kami. Mudah-mudahan nanti ke depannya anak-anak ikut dan langsung lihat pabriknya gitu ya, Bu. Karena situasi jadi hanya ibu bapak gurunya yang datang, terus ambillah video untuk dikonsumsi oleh anak-anak nanti gitu. Kita cukupkan untuk Tapi mungkin ada ini apa? ada, Bu? Iya, ini bagi apa ya, semacam calon-calon. Calon-calon. Ya, calon-calon bisa ya berdasarkan pengalaman gitu ya. Ya pertama, kalau bisnis usaha itu jangan pernah ragu untuk memulai gitu. Bismillah, saya mulai meskipun kita belum punya ilmunya, belum punya modal dan lain sebagainya. Kalau bisa mulailah untuk ya. Kemudian yang kedua, kadang kita berusaha itu tidak untuk modal yang besar, tapi butuh kejujuran, amanah gitu ya. Contohnya untuk bahan baku itu bisa kerjasama dengan supplier. Kalau kita bayarnya lancar dan sebagainya, berapapun kebutuhan bahan baku kita pasti disuplai, asal kitanya amanah gitu ya. Kemudian yang ketiga, tidak pernah berhenti untuk inovasi gitu ya. Soalnya kadang dalam bisnis kan kita suka mandek, kayak tadi lah kita udah mandek, nggak bisa naik lagi gimana ya. Kita harus selalu belajar, berpikir bagaimana supaya memunculkan produk yang baru gitu ya. Kemudian yang keempat, ini nggak bisa dikerjakan sendiri, pasti butuh banyak orang. Nah, karena itu butuh kerjasama dan kebersamaan gitu ya. Di sini ada 40 orang karyawan gitu. Semuanya kami anggap keluarga, bukan karyawan, bukan anak buah gitu ya. Sehingga karena mereka keluarga, ya segala sesuatunya harus sama-sama memikirkannya gitu. Jadi tidak bisa tidak bisa ini pekerja saya yang punya pemilik kelasnya, tidak bisa. Tanpa mereka kita nggak mungkin bisa maju. Kemudian yang kelima, dalam bisnis itu mau tidak mau harus tercatat gitu. Karena bisnis bukan hanya urusan dunia tapi akhirat juga. Di sana ada zakat yang harus dihitung. Kalau pencatatannya nggak jelas, bagaimana mau menghitung zakat gitu ya. Harus selalu tercatat, pengeluaran berapapun juga harus ada catatannya, sehingga pas kita menghitung zakat itu jelas, real, bahwa harta kita itu memang bersih karena zakatnya dikeluarin. Mungkin itulah ada 5 hal yang bisa kami sampaikan. Itu anak-anak, ada 5 tips ya bagaimana jadi seorang pengusaha yang sukses dunia dan akhirat. Dicatat ya guys. Dicatat, mudah-mudahan ini bisa diamalkan nanti ketika kita telah selesai sekolah terus mau melanjutkan ke dunia bisnis. Nah ini ya poin 5, yang limanya ini sangat-sangat luar biasa ya. Dan itu pun ada salah satu kan contoh dari Rasulullah ya, ketika seorang pebisnis itu amanah yang nomor 1 itu ya, amanah. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktunya dan memberikan banyak ilmu ya, mudah-mudahan bermanfaat insya Allah. Kita tutup dan setelah ini kita akan ke galeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
belanja. Ayo guys, kita belanja dulu. Setelah tahu tadi ya proses dari awal sampai akhir kayak gimana, sekarang Ibu mau nemenin Bu Ika untuk belanja. Ayo guys, ikutin Ibu. Kita borong yuk.